Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan segenap hati kita. Kita mari bangkit berdiri. Kita akan memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia. Beri puji, beri hormat. Bagi Yesus yang duduk di tahta. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya di dalam rumah kami pun gereja Tuhan dinyatakan. Kami membawa setiap hati kami Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Layakan setiap hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, biar bisa menjadi berkat bagi kami semua.
Kami semua rindu untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memberikan pujian kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Mari kita dengan sukacita, kita akan memberikan pujian kita yang terbaik. Karena hanya di dalam namanya ada kemenangan, ada sumber sukacita bagi kita. Jalanku, perisai manis dan waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskanku selalu berikanku kekuatan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang begitu besar melalui putranya yang tunggal. Dia membuat suatu karya yang sangat besar bagi kita. Dia menebus semua dosa kita. Dia mati gantikan kita. Sungguh karya yang terbesar.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap dapat bersukacita atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, sebelum memulai perenungan kita pada pagi hari ini, kita masuk di dalam doa. Ya Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan untuk pada hari ini kami boleh berkesempatan kembali untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan tolong tuntun kami ya Tuhan supaya kami boleh memiliki hati yang siap untuk diubahkan oleh firman-Mu. Memiliki pikiran yang tetap terfokus pada firman Tuhan yang akan dibacakan, yang akan direnungkan bersama. Tuhan tolonglah kami, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Inilah doa kami,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 hingga ayat ke-7. Mari kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu diharapkan dapat menyimak di rumah dengan Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang bukan hanya merenungkan tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mari kita berandai-andai sebentar. 10 tahun, 20 tahun lagi dari sekarang, apakah agama Kristen dapat tetap bertahan? Apakah agama Kristen bisa ditinggalkan? Apakah gereja Tuhan, misalnya GKI Sion, bisa rubuh di tengah zaman yang semakin berkembang? Jawabannya iya, saudara. Kekristenan bisa ditinggalkan. Gereja bisa rubuh kalau pengajaran dasarnya tidak dijaga. Kalau jemaatnya tidak memelihara pengajaran yang benar, termasuk pengajaran tentang siapa itu Kristus Yesus. Saudara, ajaran tentang Kristus Yesus, tentang identitas Kristus adalah salah satu kunci dasar yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan. Akan tetapi saudara, seperti sebuah buku yang dibaca sekali lalu ditinggalkan berdebu di dalam gudang, demikianlah juga keyakinan kita tidak ada apa-apanya, tidak akan berguna apabila hidup kita tidak diubahkan olehnya. Keyakinan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kehidupan, salah satunya jalan keselamatan, seharusnya membawa kita semakin memiliki kesadaran bahwa orang-orang di luar sana pun memerlukan keselamatan. Bahwa kita perlu peduli kepada semua bangsa. Inilah pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Saudara, Paulus pada surat ini berbicara kepada Timotius yang sedang melayani di jemaat Efesus. Pada waktu itu jemaat Efesus merupakan jemaat yang cukup besar dengan jumlah jemaat yang cukup banyak. Gereja ini pernah dilayani oleh Paulus beberapa kali. Dan pada waktu itu Paulus sedang berlayar ke kota-kota lain, sedang berada di kota-kota lain untuk melayani di Makedonia. Tetapi Paulus mendengar bahwa ada orang-orang yang berusaha mengajarkan hal-hal lain di mega church Efesus ini. Itu pengajaran-pengajaran yang aneh, yang berbeda dengan ajaran yang Paulus beritakan. Kalau kita baca di sepanjang surat 1 Timotius ini, Paulus menjelaskan bahwa mereka adalah pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan dongeng-dongeng, mitos-mitos, silsilah-silsilah yang gak ada ujungnya. Bayangkan saudara, misalnya di gereja Sion, kita lihat ada hamba Tuhan yang datang kemudian memberitakan seperti ini. Udah, jangan percaya sama pengajaran si B itulah. Dia itu bukan siapa-siapa. Dia cuman anak dari papa mamanya. Udah, jangan dipercaya. Percaya deh sama saya. Saya adalah keturunan langsung dari Yehuda. Saya punya kedekatan dengan Kristus. Satu saudara sama Kristus Yesus. Percaya deh sama saya. Mungkin kita merasa geram, kesal ya melihat orang-orang seperti itu. Saling merendahkan akibat silsilah yang berbeda. Tetapi saudara, bukan hanya itu. Mereka juga mengajarkan pengajaran-pengajaran yang aneh tentang Taurat Tuhan. Mereka melarang orang-orang memakan daging. Mereka melarang orang-orang untuk menikah karena tidak sesuai menurut mereka dengan ajaran firman Tuhan.
Jelas pengajaran seperti ini mendatangkan perpecahan di tengah jemaat. Ada jemaat yang percaya, ada jemaat yang tidak percaya. Tentu hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka percaya sih bahwa keselamatan itu datang dari Kristus. Mereka percaya. Tetapi mereka juga mengajarkan supaya jemaat kembali lagi melakukan hukum Taurat. Yang salah satu hukum Taurat tertentu. Kalau mereka mau lengkap keselamatannya. Mungkin saudara, pengajaran ini juga tetap kita jumpai ya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di masa kini. Kristus plus hukum Taurat. Kristus ditambah dengan kebaikan. Kristus ditambah dengan ritual tertentu. Kristus ditambah dengan berdoa kepada tokoh-tokoh tertentu. Tambah dengan berdoa kepada santo-santa tertentu. Kita bisa melihatnya, bukan? Saudara, 503 tahun yang lalu, hal ini telah mendatangkan perpecahan di antara jemaat Tuhan. Perpecahan yang besar, yang meninggalkan bekas, yang tertancap hingga masa sekarang. Tentu kita tidak mengharapkan gereja-gereja Tuhan pada masa kini tetap melakukan kesalahan yang sama. Saudara, Paulus menjawab permasalahan jemaat Efesus ini melalui suratnya. Pada bagian yang tadi kita baca, Paulus mengingatkan ke jemaat bahwa mereka memiliki dasar keyakinan yang kokoh, yang perlu mereka miliki sebagai orang-orang percaya. Pada ayat yang kelima dikatakan, karena Allah itu esa, dan esa pula dia menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara, firman Tuhan ini sangat jelas bagi mereka dan bagi kita juga. Allah itu adalah Allah yang esa. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini sama persis seperti yang diajarkan oleh Musa pada Ulangan 6 ayat 4. Dikatakan, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Tuhan itu esa. Shema Israel. Tetapi Allah yang esa itu tidak dapat didatangi oleh kita, oleh manusia-manusia yang berdosa. Mereka memerlukan perantara. Dan perantara itu pada waktu Musa adalah para imam, para orang-orang Lewi yang melayani Tuhan. Tetapi mereka adalah perantara-perantara yang tidak sempurna. Perantara yang sempurna satu-satunya adalah Kristus. Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kata perantara atau mediator mengingatkan kita tentang seorang saksi yang netral di pengadilan. Biasanya seperti itu. Pihak yang netral, pihak yang tidak memihak pada siapapun juga, maksudnya pada pihak yang satu atau pihak yang lain gitu. Akan tapi saudara, Yesus lebih dari itu. Yesus tidak hanya menengahi antara manusia dengan Allah, tapi dia juga adalah sepenuh-penuhnya Allah, tetapi mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia. Sehingga ia dapat menjadi perantara sekaligus jalan satu-satunya yang bisa mengantarkan manusia kepada Bapa. Solus Kristus. Hanya Kristus. Itu artinya tidak ada yang lain. Hanya dialah satu-satunya jalan yang benar kepada Allah. Yang lain akan mengarah kepada kebinasaan. Itulah pengajaran yang kita pegang sebagai orang-orang percaya, bukan? Tak hanya menjadi perantara, saudara, Yesus Kristus juga adalah pribadi yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, tebusan di sini dapat diartikan sebagai sebuah harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kebebasan.
Mungkin kita pernah melihat dalam kasus-kasus penculikan, kasus penyanderaan. Penculik itu akan memberikan semacam pesan kepada keluarga untuk memberikan sejumlah uang sebagai harga tebusan jika ingin keluarganya bebas. Hal itulah juga yang dibayarkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dia menebus banyak orang, tetapi bukan orang-orang yang layak untuk ditebus sebenarnya. Mereka disandera, ditimpa hukuman maut karena kesalahan mereka sendiri, karena mereka memberontak kepada Allah. Akan tetapi saudara, Kristus telah bersedia menjadi tebusan, membayar harga tebusan itu yang begitu mahal. Itu memberikan dirinya sendiri, memberikan nyawanya untuk banyak orang. Semuanya telah lunas dibayar dosa-dosa kita. Kita diselamatkan bukan oleh usaha kita, tetapi oleh Kristus saja. Itulah karya terbesar dalam hidup kita, bukan? Solus Kristus, hanya Kristus. Tanpa melalui Dia tidak ada seorang pun yang dapat beroleh keselamatan. Mereka pasti binasa. Saudara, saya menyadari bahwa pengajaran tentang Kristus, tentang solus Kristus ini mendatangkan pertanyaan bagi sebagian dari kita. Kok Allah tega ya membiarkan orang-orang dengan kepercayaan yang lain untuk binasa? Kok Allah nggak beranugerah gitu supaya mereka juga diselamatkan apapun kepercayaannya? Kenapa Allah membiarkan mereka binasa? Eksklusif banget. Cuma Yesus satu-satunya jalan. Nah saudara, pemikiran-pemikiran seperti itu mungkin perlu kita evaluasi. Apakah pemahaman seperti itu telah benar tentang Kristus, tentang solus Kristus? Beberapa penafsir mengatakan bahwa di jemaat Timotius, mereka justru memiliki eksklusivitas yang cukup tinggi, saudara. Mereka tahu Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan ya sudah. Itu artinya orang-orang di luar sana yang bukan jemaat Tuhan pasti akan binasa. Pasti tidak akan mendapatkan keselamatan. Akan tetapi saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa Allah menghendaki agar semua manusia, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam surat ini. Allah juga memiliki hati untuk menyelamatkan banyak orang, untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain, bukan hanya orang-orang Yahudi. Inilah kepedulian Allah kepada mereka. Kepedulian yang sama juga terlihat dalam Kejadian 12 ayat 3 yang mengatakan bahwa semua bangsa, semua suku bangsa akan mendapat berkat melalui keturunan Abraham. Paulus mengajarkan bahwa jemaat seharusnya jemaat yang percaya bahwa Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan, bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar, seharusnya mereka juga memiliki hati yang sama seperti hati Allah. Hati yang rindu agar semua bangsa dapat mendengar tentang Allah, dapat mendengar tentang Kristus, mengenal Dia, sehingga mereka pun dapat beroleh keselamatan karena percaya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika COVID-19 baru viral, ada banyak broadcast WhatsApp yang mengatakan cara ampuh untuk menghindari COVID-19. Mungkin di antara kita juga pernah mendapatkan broadcast WhatsApp seperti itu ya. Pada waktu itu saya sempat, ketika saya sedang weekend di salah satu gereja di Surabaya, seorang istri gembala jemaat di tempat itu mendatangi saya dan berbicara dan mengatakan bahwa ini loh ada cara untuk bebas dari COVID-19, yaitu dengan cara minum teh panas setiap hari dan kumur-kumur air garam setiap malam sebelum tidur. Saudara, mungkin kita merasa aneh ya ketika mendengarnya sekarang, tapi waktu itu adalah suatu hal berita yang sangat melegakan begitu. Dengan sungguh-sungguh dia mencerita kepada saya
tentang hal itu, tentang broadcast WhatsApp yang diterima. Katanya sih dari seorang dokter di Wuhan. Akhirnya saya juga hanya bisa nurut, hanya bisa manut-manut kepada semu itu ya. Oh ya semu, ya minum air teh panas, betul. Iya nanti saya akan coba lakukan di rumah gitu. Tapi saudara, sekarang kita mungkin merasa bahwa pesan itu adalah pesan yang tidak benar begitu. Tetapi hal yang menarik bagi saya adalah kesungguhan sang istri gembala jemaat itu untuk memberitahukan tentang kabar baik yang dia terima. Tentang kabar baik bahwa COVID-19 dapat ditangkal dengan minum air teh panas dan kumur-kumur air garam setiap hari. Saudara, jika berita baik yang tidak kita ketahui kebenarannya saja dapat diberitakan dengan begitu semangatnya, bukankah terlebih lagi kita, orang-orang yang sudah memiliki berita baik yang benar-benar benar untuk kita percaya, bukankah kita juga harusnya memberitahukan tentang kabar baik ini kepada semua orang supaya lebih banyak orang yang mendapatkan keselamatan. Berita bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, bahwa hanya dengan percaya kepada Kristus mereka dapat diselamatkan. Solus Kristus. Saudara, bukankah kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang esa itu, tidak ada Allah lain selain Allah. Dan kita juga percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Pertanyaan saudara, kita percaya bukan dengan hal itu? Jika demikian, seberapa jahatnya kita jika tidak memberitahukan tentang hal ini kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang belum mengenal Dia? Bukankah kita seharusnya menceritakan tentang Kristus kepada mereka juga sebagai sebuah kabar baik yang melegakan mereka? Mari saudara, kita memberitakan solus Kristus itu kepada orang-orang lain. Bukan hanya kita percaya dalam hati kita, melainkan juga kita nyatakan lewat cara hidup kita. Dengan salah satunya adalah dengan memberitakan tentang Kristus kepada semua orang, supaya mereka pun boleh mendapatkan keselamatan. Apa yang teks ini nyatakan untuk kita lakukan? Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Paulus mengajarkan berdoalah. Kalau kita lihat struktur kalimatnya saudara, dalam ayat pertama hingga ayat ketiga itu, kalimat intinya terletak pada ayat ke-1 dan ayat ketiga. Dikatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, dan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, Allah melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada kita pentingnya berdoa syafaat untuk semua orang. Berdoa syafaat itu berarti kita berdoa di hadapan Tuhan untuk kebaikan orang lain. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Abraham yang berdoa bagi Lot, bagi Sodom dan Gomora. Itulah doa syafaat. Ini adalah langkah pertama yang seharusnya kita pelihara, yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Langkah pertama yang sangat penting di dalam rencana Allah bagi dunia ini, yang perlu kita semua lakukan. Sama seperti Injil Kristus diberitakan untuk semua orang, demikian jugalah kita seharusnya berdoa bagi semua orang. Bukan hanya bagi orang-orang yang baik dan dekat kepada kita. Pada waktu itu raja-raja dan pembesar adalah orang-orang yang tidak baik dengan gereja, tidak dekat dengan umat Allah.
Tapi Paulus mengingatkan mereka untuk berdoa bagi mereka. Demikian juga kita. Berdoalah bagi mereka yang dekat maupun yang jauh dari kita. Berdoalah bagi tetangga-tetangga sekitar rumah kita, pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, dan dimanapun juga. Berdoa supaya mereka dapat beroleh keselamatan daripada Tuhan. Saudara, kita harus percaya bahwa Allah yang satu itu, Allah yang esa itu adalah Allah yang juga memiliki hati yang luas, hati yang rindu agar semua orang dapat diselamatkan. Mereka semua orang-orang yang baik, yang jahat, orang-orang yang berada di puncak pemerintahan maupun yang di daerah, orang-orang yang berada di bawah kita atau di atas kita, secara umur, secara sosial. Mari kita saudara, kita berdoa bagi setiap mereka. Mereka tidak berada di luar dari jangkauan kasih Allah. Mereka tidak berada di luar dari jangkauan doa kita. Mereka juga tidak berada di luar rencana Allah. Oleh karena itu saudara, mari kita nyatakan keyakinan kita. Keyakinan pada solus Kristus itu. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Dengan mendoakan supaya setiap orang di luar sana dapat akhirnya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang telah lama mengetahui tentang solus Kristus. Orang-orang yang telah mengenal tentang siapa itu Kristus dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, yang satu-satunya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak bersikap acuh tak acuh kepada orang lain yang juga perlu keselamatan itu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengikuti apa yang diperintahkan Paulus, itu untuk berdoa bagi semua orang. Dengan dasar supaya semua orang itu boleh percaya kepadamu, boleh mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan yang dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menolong kami senantiasa untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan, tapi kiranya firman Tuhan itu boleh terus berada di dalam hati setiap kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari dengan sukacita dan rela hati kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan yang terbaik. Kita bisa memberikan persembahan kita melalui transfer atau melalui scan QRIS yang akan ada tertera pada warta jemaat. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih melalui firman-Mu kami diberi kekuatan dan penghiburan. Kami dikuatkan
Hanya di dalam Engkau Yesus hanya ada keselamatan. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat Tuhan dan setiap pergumulan yang dihadapi. Kiranya menolong dan menyertai setiap kami Tuhan. Sertai pendidikan anak-anak-Mu dalam sekolah online. Pimpin dan sertai setiap keluarga kami Tuhan, pekerjaan dan usaha kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk para pemimpin kami, agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam situasi saat ini. Khususnya dalam masa-masa ini yang banyak demo akan RUU ini, kami berdoa untuk keamanan dan negara bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa dalam masa pandemi ini juga Tuhan, kiranya Tuhan memimpin para peneliti agar vaksin COVID ini segera diketemukan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengembalikan segala puji, hormat, syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu. Saudara, kita masuk di dalam doa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Yakinlah di dalam apa yang telah kita miliki, apa yang kita percayai, dan perbuatlah itu dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Warta jemaat pada minggu hari ini
telah kembali ke rumah Bapa di surga, Ibu Pendeta Emeritus Ruth Ang, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober. Kami, para majelis, hamba Tuhan, dan segenap jemaat GKI Sion Tasikmalaya mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian kebaktian kita pada pagi hari ini. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.